Ya, memang dalam komunikasi emosional sering terjadi pancing memancing. Jadi bukan hanya dipancing, tapi juga saling memancing. Ya, misalnya tadi eh, karena gampang atau mudah sekali tersulut, ya mungkin tadi dengan satu kalimat atau satu perilaku tertentu. Kemudian Kalau soal seputar sikap posesif kekasih, itu bisa menjurus ke tindakan kekerasan nggak sih? ya, memang segala sesuatu yang bersifat emosional bisa berujung pada kekerasan. Nah, kekerasan ini juga bisa berbagai macam tipe. Ada kekerasan verbal yang sifatnya mungkin mengetek secara verbal, ya, memaki-maki, mengatai. Tapi ada juga kekerasan yang bersifat fisik, yaitu misalnya mendorong, menjambak, atau bahkan sampai melempar barang mengenai fisik seseorang. Jadi ketika emosi sudah memang berbicara, maka logika itu juga tidak akan menang begitu, karena emosinya yang akan mendominasi suatu situasi tersebut. Dan tidak jarang orang juga kalap karena ketika emosi kadang-kadang tidak berpikir lagi tapi melakukan suatu action, dan terkadang juga terjadi korban di situ dalam hal ini. Dan terkadang korban juga akan menderita suatu mungkin luka-luka dan sebagainya yang memang perlu diobati begitu. Namun yang jelas di sini komunikasi yang tidak baik, emosi yang tidak terkendali bisa menyebabkan suatu komunikasi justru malah berakibat adanya korban kekerasan. Baik, Bu, kalau posesif itu salah satu penyebab orang salah satu ciri orang psikopat atau gimana sih? Atau ciri-ciri psikopat itu seperti apa? Ya, kalau bicara tentang posesif itu adalah sebenarnya emosi wajar ketika seseorang merasa terancam keberadaannya karena adanya orang lain atau orang ketiga. Dan biasanya cemburu itu bisa dibuktikan dari beberapa fakta yang dia temukan, atau kadang-kadang juga cuman hanya persepsi karena mungkin ada sikap yang berubah, menjadi lebih dingin, menjadi lebih tidak terlihat sayang, sehingga dicurigai adanya seseorang atau ada orang ketiga di dalam hubungannya. Kalau kita bicara psikopat itu adalah satu gangguan kepribadian di mana seseorang itu tidak lagi memiliki rasa empati kepada orang lain, lebih fokus pada dirinya, dan terkadang dia tidak merasa bersalah ketika dia melakukan suatu kekerasan terhadap orang yang mungkin berakibat cukup fatal buat orang tersebut. Oke. Baik, Bu. Kalau dalam video dari tadi yang saya sudah kasih ke Ibu ya, video Siska dikategorikan itu posesif, psikopat, atau dia hanya melakukan emosi? Iya, memang seringkali dalam hubungan percintaan atau kita sebut dengan mungkin hubungan yang cukup intens, di dalamnya bisa terjadi memang suatu emosional ya yang tidak terkendali, ya karena mungkin salah persepsi, salah paham, atau juga mungkin juga adanya mungkin kecemburuan tadi. Nah, yang jelas di sini ketika komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik, maka emosi yang akan berbicara. Dan kita tidak tahu apakah ini psikopat ataukah apakah ini hanya emotional uncontrollable, karena harus dibuktikan atau diassess melalui pemeriksaan psikologi secara komprehensif. Oke. Kalau bicara kayak orang emosional gini, berarti belum bisa dikatakan kalau yang ada di video itu dikatakan kategorikan psikopat karena harus Pemeriksaan. diperiksa gitu ya, Bu. Kalau sifat-sifat kayak gitu ada tingkatannya nggak sih, Bu, yang orang uncontrollable tadi Ibu bilang itu? Ya, memang kita harus kita lihat riwayatnya. Apakah suatu tindakan kekerasan ya dikala seorang itu emosional sudah dilakukan berkali-kali atau baru kali itu, ataukah memang juga orang tersebut punya riwayat yang lebih parah lagi mungkin dibandingkan situasi tertentu, atau memang dia adalah korban dari kekerasan di zaman dulunya misalnya. Jadi hal-hal tersebut bisa pada akhirnya kita melihat apakah ini sudah masuk ke dalam kronis atau berat ya, atau masih dalam kasus kekerasan situasional saja. Oke, Bu. Kalau di video yang tadi itu kan si pria terlihat santai ya, Bu. Apa bisa dibilang bahwa dia sudah bisa memprediksi reaksi dari pacarnya si perempuan ini, Bu? Ya, memang perempuan dan laki-laki memiliki tipe emosional yang berbeda-beda. Perempuan seringkali teriak-teriak, banting-banting barang gitu, atau mungkin mengattack tapi mungkin juga dengan fisik yang tidak terlalu kuat.
Kalau laki-laki memang cenderung mungkin lebih santai, kalaupun dia memaki tidak dengan teriakan, tapi mungkin dengan ujaran yang keras gitu ya, dengan teriakan yang keras. Dan tapi kalau memakai fisik juga kadang-kadang cukup energinya cukup kuat dibandingkan seorang wanita. Nah, kalau ada reaksi yang mungkin terlihat santai, bisa saja karena laki-laki tersebut sudah mengukur kekuatan wanitanya seperti apa, sehingga dia tidak terlalu terancam atau dia tidak terlalu merasa harus menghindar, yang mengakibatkan melarikan diri misalnya. Jadi mungkin terlihat santai karena tahu ukuran seberapa besar sih mungkin akibat yang akan dideritanya gitu. Baik Ibu. Kalau yang perempuan kan dia di situ merasa dijebak atau dipancing kemarahannya, sementara adik yang laki-laki ini memvideokan pertengkarannya itu. Nah, dilihat kayak gini tuh maksudnya itu bisa dibilang perencanaan atau seperti apa sih? Iya, memang dalam komunikasi emosional sering terjadi pancing memancing. Jadi bukan hanya dipancing, tapi juga saling memancing ya. Misalnya tadi karena gampang atau mudah sekali tersulut ya, mungkin tadi dengan satu kalimat atau satu perilaku tertentu sudah membuat seseorang bisa meledak amarahnya begitu. Nah, memang video di sini kita tidak tahu apakah itu perencanaan, apakah itu memang spontan sifatnya, ya memang harus dibuktikan dalam suatu penyidikan tertentu. Bu, kalau lihat psikologis keduanya ya mungkin, tapi harus kalau dilihat dari videonya aja deh ya. Itu seperti apa sih Bu Lani? Ya, memang dari video tersebut terlihat adanya emosi ya yang mengendalikan suatu peristiwa, sehingga kalau dilihat komunikasinya saja sudah tidak jalan. Kalimat yang dilemparkan juga tidak terlalu jelas gitu ya, dan lebih menghumbar amarahnya. Dan justru kita yang menonton tidak tahu kontennya apa dan bagaimana mencari solusinya. Tapi yang jelas kalau situasi seperti ini biasanya diredakan dulu sampai emosinya tenang, baru kita bisa masuk ke dalam tahap solusi. Kalau seperti ini kita tidak bisa melihat atau sampai kapan ini akan emosi ini akan terus tidak terkendali ya, karena tadi sampai orang tertentu selesai dulu marahnya, baru mungkin bisa diajak bicara begitu. Yang jelas betul sih kalau ada aparat yang menyelerai, karena memang kalau dibiarkan tidak akan selesai sih sebenarnya. Oke, Bu, bagi orang-orang yang susah untuk mengontrol amarahnya ya, apalagi dia sampai-sampai melakukan sesuatu misalnya melempar benda dan sebagainya, itu kalau dia pengen sembuh gitu ya, pengen berubah jadi lebih baik, tuh apa sih Bu yang harus dilakukan? Iya, yang pertama adalah emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Teriakan atau kekerasan pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang kita harus sadari adalah bahwa semua penyelesaian itu bisa didapatkan atau diperoleh melalui pikiran matang dan pikiran jernih. Salah satunya adalah melalui komunikasi dua arah yang baik. Nah, apabila seseorang emosi, tidak harus langsung ledakkan atau dihumbar, melainkan dia harus menenangkan diri. Misalnya justru keluar dari situasi tersebut, menenangkan diri, tarik nafas dalam. Ketika sudah reda emosinya, baru kemudian dicari solusinya dalam sebuah komunikasi yang lebih matang. Tapi ketika emosi dan kemudian itu dihumbar, itu akan apapun bisa terpancing dan apapun menjadi malah lebih hebat lagi. Yang bahayanya kalau sudah meresikokan terhadap suatu luka atau mungkin luka yang lebih berat lagi, lebih serius lagi begitu, dan bahkan bisa saja mungkin berujung pada kematian kalau suatu emosi itu tidak bisa ditenangkan begitu. Maka itu banyak dari contoh-contoh di kehidupan sekitar yang mohon maaf ya, kekerasan dalam pacaran atau sampai menghilangkan nyawa, benar ya Bu, itu karena emosi ya Bu? Iya, emosi bisa menghilangkan nyawa seseorang apabila tidak bisa diredam begitu. Kemudian